Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil ahad al-fardus samad man ismuhu fis samai Ahmad man ismuhu fil ardi Muhammad. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majin wa azim ala nuri nabiyyina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, wa bil khusus Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Hamid dan juga wa auladuh Al-Habib Husain bin Ahmad bin Ali Al-Hamid, muassas Ma'had Sunniyah Salafiyah, dan juga para habaib dari pengurus Rabitatul Alawiyah DPC Makassar, wabil khusus Habib Muhammad bin Muhdar Al-Hamid, dan juga Habib Salim bin Abdurrahman Al-Kaf, dan juga Habib Usman bin Sahil, dan juga Habib Rifai bin Abdurrahman Al-Kaf, dan juga Habib Muhsin Al-Habsi, dan juga Habib Mustafa Al-Idrus, dan juga Habib Muhammad Al-Jufri, dan juga Habib Nizar As-Safi, dan juga Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Ali Al-Hamid, dan banyak beberapa para habaib yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya mereka, duduknya bersama dengan mereka, memandang wajah mereka, agar kelak kita dapat berkumpul dengan kakeknya nanti di hari kiamat. Banyaknya kita duduk memandang anak cucu Rasulullah, kelak kita akan dapat duduk bersama kakeknya nanti di hari kiamat. Sebab orang-orang yang cinta kepada mereka, orang-orang yang dekat bersama mereka, tentunya mereka akan mendapatkan jaminan dekat bersama kakeknya Rasulullah SAW. Banyaknya duduk kita di dunia bersama mereka, tentunya banyaknya duduk nanti bersama kakeknya Rasulullah nanti di hari kiamat. Sebab mereka akan berada di naungan kakeknya Rasulullah. Orang-orang yang cinta dengan mereka, pastinya mereka akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Sebab mereka nanti akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan berdiri nanti di depan pintu surga bersama kakeknya Rasulullah SAW, yang akan memberikan syafaat kepada mereka yang cinta kepada anak cucu Rasulullah SAW. Orang-orang yang cinta dengan mereka, mereka akan meminum Al-Kautsar, telaga Rasulullah SAW. Yang mana seseorang apabila minum telaga Rasulullah SAW, la yatmau ba'daha abada, mereka tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Orang-orang yang dekat bersama cucu Rasulullah, orang-orang yang cinta kepada anak cucu Rasulullah, mereka akan merasakan Al-Kautsar, telaga Rasulullah SAW. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat, dengan banyaknya duduk dengan mereka, kita duduk bersama kakeknya Rasulullah SAW, berada di barisan Rasulullah SAW. Nadkhul ma'adhaha bisufufil awwalah. Allah masukkan kita di surga barisan pertama bersama Rasulullah SAW, melewati sirat bersama Rasulullah SAW, melangkahkan kaki kita masuk ke surga bersama Rasulullah SAW, bersama keluarga Rasulullah SAW, ditempatkan di surga yang paling tinggi Al-Firdaus bersama Rasulullah SAW, bersama keluarga Rasulullah SAW. Setiap waktu, setiap detik, setiap hari mata kita memandang wajah indah Rasulullah SAW, dapat mencium aroma wangi dari Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah memandang kita dengan gembira, dengan senang, yang mana kita selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah.
kita hadir di tempat ini, kita duduk di tempat ini, tujuan kita hanyalah ingin mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mencapai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mencapai inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mencapai pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kalian duduk di tempat ini yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yubahikumul malaikah." Sesungguhnya kalian, kata Nabi Muhammad, yang mana Allah membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat, "Wahai para malaikatku, turunlah kalian di muka bumi, cari mana hamba-hambaku yang mana mereka berzikir kepadaku, mengingat kepadaku, berkumpul untuk memandangku, ingin menerai keridhaanku. Apa permohonan mereka kepadaku? Apabila ada permohonan mereka kepadaku, saksikanlah wahai malaikat, sesungguhnya aku berikan pengampunan bagi mereka. Aku berikan mereka kenikmatan nanti di hari kiamat, yaitu surgaku," kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu tentunya kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kita. Langkah kita dari rumah sampai ke sini adalah bentuk takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menulis takdir kalian di Lauhil Mahfuz, yang mana jam ini, hari ini, tahun ini, bulan ini kalian hadir di majlis ini. Inilah bentuk ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyaknya kita duduk untuk berzikir kepada Allah dan tentunya berselawat kepada Rasulullah SAW. Inilah bentuk jaminan nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Walhamdulillah, di mana bulan ini adalah bulan Muharram, bulan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pilih 4 bulan, yang mana 4 bulan tersebut adalah bulan haram, yang mana bulan Muharram ini adalah bagian bulan haram, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan bulan ini, yang mana Ibn Hajar Al-Asqalani beliau menyebutkan salah satu keutamaan bulan haram yaitu apabila seseorang membuat kebajikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan. Tetapi sebaliknya, apabila seseorang berbuat maksiat, kesalahan, Allah pun melipat gandakan dosa kepadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, melarang tidak adanya peperangan di bulan haram. Perlu kalian ketahui, ada 4 bulan haram: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga bulan Rajab. Dan tentunya bulan Muharram ini banyak kejadian, tragedi, peristiwa, bahkan kemuliaan di bulan Muharram ini, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim dari kobaran api. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menghancurkan beberapa berhala-berhala yang ada di sekitaran Ka'bah. Ada 350 berhala. Ketika itu Nabi Allah Ibrahim menghancurkan semuanya berhala. Cuma ada satu berhala yang besar yang bernama Uzzah, yang Nabi Allah Ibrahim tidak menghancurkan. Ketika itu Raja Namrud, yang mana Raja Namrud ini raja yang zalim, yang mana Raja Namrud ini, naudzubillah, dia nikah dengan ibunya sendiri. Bahkan ketika itu Raja Namrud ingin beribadah, menyembah Tuhannya berhala, dia melihat patung-patung hancur. Raja Namrud marah, memanggil prajurit-prajurit, "Mana orang-orang yang menghancurkan Tuhanku?" Kemudian prajuritnya mengatakan, "Ibrahim, wahai raja, panggil Ibrahim. Saya ingin menanyakan kepadanya kenapa dia
menghancurkan sembahanku. Ketika itu datanglah Nabi Ibrahim. Raja Namrud mengatakan, wahai Ibrahim, kenapa engkau menghancurkan berhala-berhala sembahanku? Kemudian dengan santainya Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Namrud, kamu tanya kepada Tuhanmu yang besar ini, mungkin dia yang menghancurkannya, yang mana di dalam lehernya ada kampak, barangkali dia yang menghancurkan. Kemudian Raja Namrud mengatakan, bagaimana patung ini dapat berbicara? Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, kenapa kamu sembah sedangkan Tuhanmu aja nggak mampu memberi pertolongan kepadamu, nggak mampu berbicara. Ketika itu Raja Namrud marah, manggil prajuritnya, bunuh Ibrahim, bakar Ibrahim. Kemudian orang-orang penduduk Makkah ketika itu mengumpulkan kayu bakar selama seminggu lamanya. Ketika itu api yang berkobar yang begitu besar. Ketika Nabi Ibrahim ingin dilemparkan ke api, malaikat pada bingung, datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, apakah engkau membiarkan Nabi Ibrahim, kekasihmu Khalilullah, mati, terbunuh, terbakar ya Allah, sedangkan di dunia ini tidak ada lagi hambamu yang beriman kepadamu kecuali Nabi Ibrahim? Apa jawaban Allah? Wahai malaikatku, sesungguhnya aku mengetahui keadaan hambaku. Ketika itu malaikat Jibril turun menghampiri Nabi Ibrahim sambil mengatakan, halakah hajah Ibrahim, kamu punya hajat ke Ibrahim? Apa jawaban Ibrahim? Innallaha bihali yugni an su'ali. Nggak perlu aku minta kepada Allah, Allah udah tahu keadaanku. Yang mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam lebih mendahulukan perintah Allah daripada selain dari Allah. Nabi Allah Ibrahim ketika disuruh perintahkan untuk menyembelih anaknya, langsung dilakukan tanpa peduli dengan hal yang lain. Ketika ingin dilempar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketika sampai di api, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk yang menyelamatkan kekasihku Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim dia hidup selama seminggu di dalam api, bahkan malaikat Jibril mampu memberikan makanan dari surga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun sehelai pun nggak ada dari sehelai pun yang terbakar terkena api. Bahkan Nabi Ibrahim mampu beribadah kepada Allah di dalam api seminggu lamanya. Setelah itu Nabi Allah Ibrahim selamat. Kemudian kaumnya Nabi Allah Ibrahim mengatakan, wahai Ibrahim, ada gak tempat yang paling nikmat selama kamu hidup di dunia? Apa jawaban Nabi Allah Ibrahim? Wahai kaumku, sesungguhnya tempat yang paling nikmat yang aku dapatkan di dunia ini ketika aku berada dalam api. Sebab aku mampu beribadah kepada Allah, khusyuk ibadah kepada Allah. Bahkan makanan dari surga malaikat Jibril turunkan. Apakah kita mampu memiliki keimanan seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang mana keimanan Nabi Allah Ibrahim yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih mendahulukan perintah Allah daripada selain perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan kita, kadang kita takut atas jabatan, kadang kita takut dengan atasan kita. Apabila perintah atasan lebih mendahulukan perintah atasan daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita akan menjadi meraih Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebab apa? Kita lebih mendahulukan perintah manusia daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Nabi Allah Ibrahim mendapatkan julukan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan, kenapa Nabi Allah Ibrahim mendapatkan julukan Khalilullah? Yang pertama, lebih mendahulukan perintah Allah daripada selain perintah Allah. Kemudian yang kedua, nggak pernah khawatir atas tanggung jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu rezeki. Nabi Allah Ibrahim nggak pernah memikirkan rezeki apa untuk besok, ataukah lusa, ataukah minggu depan. Apa yang hari itu ada, dia syukur. Beda dengan kita. Kadang misalnya sehari ini kita dapat rezeki udah segitu, walaupun 24 jam lamanya kita mencari
Yang mana Nabi Allah Ibrahim apabila dia makan gak pernah ingin sendiri, pasti dia mengajak orang untuk makan. Sebab apa? Ada keberkahan di dalamnya. Tiga hal inilah Nabi Allah Ibrahim mendapatkan julukan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, lanjut. Lanjut. 5 menit lagi. 5 menit lagi ya. Gak apa-apa. Nabi Adam alaihissalam bertepatan dengan bulan Muharram ini, di hari Asyura Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengampunan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Bahkan Nabi Nuh Allah selamatkan dari banjir bandang selama 6 bulan lamanya. Bahkan Nabi Yunus alaihissalam Allah selamatkan dari perut ikan. Yang mana di bulan ini, anjuran ini untuk memperbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mampu meraih keutamaan di bulan Muharram ini, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan umat Nabi Muhammad, mengutamakan umat Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa, dia mengharap agar menjadi umat Nabi Muhammad. Apa doa mereka? Allahumma ij'al min ummat Muhammad, ya Allah jadikanlah kami dari umat kekasihmu Muhammad. Mereka mengharap agar mereka semuanya menjadi umat Rasulullah SAW, yang mana umat Rasulullah SAW Allah lipat gandakan pahala-pahala kepadanya. Bahkan umat yang paling banyak selamat nanti di hari kiamat adalah umat Nabi Muhammad. Tentunya kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mampu meraih pengampunan di bulan Muharram ini, yang mana Rasulullah SAW memberikan kepada kalian, menunggu nanti kalian di hari kiamat, yang mana Rasulullah tidak rela satu dari umatnya Allah binasakan ke dalam neraka. Nabi Adam alaihissalam merasa iri kepada umat dari Muhammad. Nabi Adam alaihissalam mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku iri kepada umat Nabi Muhammad. Ketika aku makan buah huldi, Engkau turunkan aku di muka bumi, sedangkan umat Nabi Muhammad berapa makanan, berapa buah yang mereka makan. Dengan memohon istighfar kepadamu, Engkau janjikan mereka surgamu ya Allah. Sedangkan aku satu buah saja Engkau binasakan aku, Engkau hinakan aku, Engkau turunkan aku di muka bumi. Bahkan Nabi Adam mengatakan, ya Allah, aku iri kepada umat Nabi Muhammad. Ketika aku memiliki dosa, Engkau turunkan aku di muka bumi, 350 tahun lamanya Engkau pisahkan aku dengan istriku. Sedangkan umat Nabi Muhammad, walaupun dia berdosa, ada istrinya di sampingnya. Benar apa enggak? Masih sempat pelukan nama istrinya, masih sempat sayang-sayangan nama istrinya. Nabi Adam alaihissalam memiliki dosa, Allah pisahkan 350 tahun lamanya dengan istrinya. Kalau kita misalkan kita punya dosa satu, Allah pisahkan kita sama istri kita, ujung-ujungnya ntar ketemu di mana? Di alam kubur, habis usia. Makanya Nabi Adam mengatakan, aku iri kepada umat Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Adam lagi mengatakan, ya Allah, aku iri kepada umat Nabi Muhammad. Ketika aku memiliki dosa, Engkau tidak akan berikan pengampunan kepadaku kecuali aku mohon ampun di Ka'bahmu, di depan Ka'bahmu ya Allah. Sedangkan umat Nabi Muhammad, walaupun dia di pasar, di rumah, di jalan, di atas kendaraan, memohon ampun kepadamu, Engkau berikan pengampunan untuk dia. Nggak perlu jauh-jauh ke Mekah. Kemudian Nabi Adam lagi mengatakan, ya Allah, aku iri kepada umat Nabi Muhammad. Ketika aku memakan buah huldi, dengan satu kesalahan, Engkau ambil seluruh pakaianku tanpa satu helai pun yang melekat pada diriku. Sedangkan umat Nabi Muhammad, mereka berdosa, pakaiannya masih melekat. Kira-kira kalau misalkan kalau kita punya dosa sama Allah,
Allah copot pakaian kita, kita malu nggak? Pasti malu. Nabi Adam alaihissalam makan buah hulli. Bagaimana dengan kita? Kadang kita ke pasar nih, belum izin nama yang punya, kita ambil buat coba. Lewat ke pasar, ada apel, dimakan. Belum izin sama orangnya. Kira-kira kalau orangnya bilang haram, haram nggak? Kebiasaan kita di Indonesia seperti itu. Makanya kadang-kadang kalau jamaah haji itu jamaah umroh, jamaah kita Indonesia kalau haji atau umroh, dia main ambil aja pakai makanan. Makanya kadang-kadang teriaki sama orang Saudi, haram, haram ya haji. Apa katanya? Haram, haram wahai orang haji. Digituin, sebab kebiasaan kita di Indonesia. Udah kadang-kadang udah nyoba nggak beli juga. Kasihan penjualnya. Kadang alasan kecut, padahal udah dimakan, padahal manis buahnya. Kebiasaan kita di Indonesia. Nabi Adam alaihissalam gara-gara satu buah Allah udah hinakan. Makanya jaga makanan kita. Nabi Adam alaihissalam iri atas umat Nabi Muhammad. Allah berikan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad. Coba lihat Nabi Allah Musa alaihissalam. Ketika Nabi Allah Musa selamat dari kejaran Firaun, dia bersemedi kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan kepada Nabi Harun, ya Harun, jaga kaumku, jangan sampai mereka pindah agama, menyembah berhala. Ketika itu Nabi Allah Musa datang sekian lamanya berjumpa dengan Nabi Harun. Wahai Harun, mana kaumku? Wahai Musa, kaumku sekarang pada nyembah berhala. Kemudian Nabi Allah Musa marah, minta kepada ya Allah, berikanlah pengampunan kepada kaumku yang mana mereka menyembah selainmu ya Allah. Apa jawaban Allah? Wahai Musa, apabila mereka ingin mohon pengampunan kepadaku dengan satu syarat, mereka harus membunuh diri mereka masing-masing. Kemudian Nabi Allah Musa datang kepada kaumnya. Idh qala Musa li qaumi innakum dalamtum anfusakum bi ittikhadikum al-ijlah fatubu ila bari faqtulu anfusakum. Dalam Al-Quran disebutkan Nabi Allah Musa mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian ini melampaui batas. Bertobatlah kalian kepada Allah dengan cara tobat, bunuh jiwa kalian masing-masing. Habis kaum Nabi Allah Musa. Dengan syarat seperti itu Allah baru berikan pengampunan kepadanya, baru nyembah patung. Kalau kita nih habis barangkali. Kadang cincin, ini cincin penolak bala, cincin ini membawa rezeki. Kira-kira sirik kan? Kadang cincin ini, oh kalau taruh di air nyala itu air, ada jinnya, ada iblisnya di dalam katanya. Udah cincin aja udah nyembah, udah sirik. Kira-kira kalau kita nih umatnya Nabi Allah Musa udah mati gitu, kira-kira di jalan-jalan ini tinggal binatang doang yang lewat, banyakan kucing, kambing, manusianya udah punah. Sebab syarat-syaratnya tobat, bunuh diri masing-masing, habis kita. Ini kalau kita menjadi umat Nabi Allah Musa. Tetapi kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan kita sebaik-baik umat, sebaik-baik pengikut, bukan cuma cinta. Dulu banyak dari pengikut kaum-kaum terdahulu, mereka mengatakan saya cinta kepada nabiku, tetapi apa? Mereka mengejar, ingin membunuh Nabi Allah Isa. Mereka mengatakan cinta, tetapi mereka ingin bunuh nabinya. Banyak nabi lagi terdahulu seperti itu. Bahkan dalam riwayat mengatakan pernah dalam satu hari itu 70 nabi dibunuh oleh pengikutnya. Sebab apa? Dia mengatakan cuma cinta, tanpa didasari untuk mengikuti jejaknya. Makanya kita cinta sama Rasulullah bukan cuma sekedar cinta, tetapi kita mengikuti jalannya Rasulullah SAW agar kita selamat. Ada satu hadis yang terakhir yang mana diriwayatkan oleh Tirmidzi, lau abadal abid baina rukni wal maqam
thumma mat lam yahsuru illa ma'aman ahab. Lau abadal abid, apabila ada seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala antara rukun di depan Ka'bah selama 70 tahun lamanya, dia sujud ibadah di depan Ka'bah 70 tahun lamanya, lam yahsuru illa ma'aman ahab, tidak akan dibangkitkan nanti di hari kiamat kecuali bersama orang-orang yang dicintai. Kalau dia cinta sama penyanyi Korea, kalau dia cinta sama pemain bola, atau dia cinta sama penyanyi dangdut, dikumpulin nanti neraka sampai joget sama dangdut. Kalau cinta sama pemain bola nih, yang mana pemain orang kafir, main bola dan neraka, mau nggak? Tapi kalau cinta sama Rasulullah, cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada orang alim, kalian akan dikumpulkan bersamanya. Walaupun kalian ibadah dalam rumah kalian, ibadah dalam masjid, nggak perlu depan Ka'bah, nggak perlu jauh-jauh, tapi hati kalian cinta kepada orang-orang saleh, cinta kepada Rasulullah, kalian akan dikumpulkan bersamanya. Mudah-mudahan dengan perkumpulan ini kelak kita dikumpulkan bersama Rasulullah, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, berkumpul dengan keluarga Rasulullah SAW di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Allahumma jama'na hada jaman marhumah wa tafarruqna bihi tafarruqan masumah wa la tajal fina wa la minna marhumah. Rabbi banfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin wa ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.